Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Kedek Sena Dwijaya dengan NIM 22030200048 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode WASPAS, yaitu Weighted Aggregated Sum Product Assessment pada pemilihan keputusan atau Decision Super System. So, tanpa banyak bicara, kita langsung saja ke videonya. Baik, yang pertama adalah pengertian dari metode WASPAS itu sendiri. Metode WASPAS atau Weighted Aggregated Sum Product Assessment adalah teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu Weighted Sum Model atau WSM dan Weighted Product Model atau WPM. Metode ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi bias dengan memadukan keunggulan kedua metode tersebut. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari metode WASPAS. Metode WASPAS tersendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama adalah pembentukan matriks keputusan, normalisasi matriks, penentuan bobot kriteria, perhitungan skor akhir atau KI, dan perankingan itu sendiri. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penerapan menggunakan metode WASPAS sendiri. Baiklah, di sini saya memiliki studi kasus, yaitu pemilihan motor besar atau moge dengan kapasitas 1000 cc, di mana di sini terdapat beberapa alternatif yang saya simpulkan dengan A1, A2, A3, dan A4. Kemudian untuk kriterianya di sini saya memiliki 5 kriteria yang terdiri dari 3 benefit dan 2 cost. Di mana untuk benefit yang pertama adalah performa, di mana semakin bagus performanya akan semakin baik motornya. Kemudian yang kedua adalah desain, di mana tentu saja semakin bagus desain membuat owner semakin pede dan juga menandai motor itu bagus. Kemudian untuk yang ketiga adalah fitur-fitur canggih, di mana motor dengan harga yang sudah sebegitu mahalnya harus memiliki fitur-fitur yang canggih di dalamnya. Kemudian untuk cost sendiri terdiri dari 2 cost utama, yaitu yang pertama dari segi harga tentu saja, di mana dengan motor dengan 1000 cc memiliki harga yang tergolong cukup mahal. Di sini kita akan menilai dengan cost. Kemudian untuk cost terakhir atau C5 itu sendiri yaitu merupakan konsumsi bahan bakar, di mana seperti kita ketahui dengan motor bermesin besar memerlukan konsumsi bahan bakar dan juga semakin besar, dimana untuk performa, desain, dan juga fitur-fitur canggih kita considerkan itu menjadi benefit, dimana benefit itu sendiri merupakan suatu kelebihan yang kita dapatkan. Dan cost tentu saja seperti pengertian sederhananya itu sesuatu yang kita berikan untuk mendapatkan benefit itu sendiri, dimana di sini saya melakukan skala 1/10, dimana respondennya adalah saya itu sendiri. Dan untuk sebenarnya normalisasi matriks, dimana di sini sudah terdapat rumusnya. Saya besarkan sedikit, dimana terdapat 2 rumus, yaitu kriteria benefit, dimana semakin tinggi benefit maka semakin baik. Di sini sudah terdapat rumusnya, yaitu XIJ sama dengan XIJ per max dalam kurung atau dikali XIJ itu sendiri. Kemudian untuk kriteria cost, di mana semakin rendah cost maka akan semakin baik, di mana untuk rumusnya itu sendiri yaitu XIJ sama dengan min dikali XIJ per XIJ. Baik, saya klikkan sedikit, di mana untuk rumus dalam Asana sendiri sebelumnya sudah saya buatkan dan sedikit ada referensi dari YouTube tentu saja. Dan untuk rumusnya adalah sama dengan if B$6, di sini saya kasih dolar adalah rumus absolut, dan B6 adalah kolom dan baris yang tertera, di mana B6 sendiri adalah berarti benefit, dan untuk pengaliannya ada di B2, di mana guna dolar tersebut yaitu menggeserkan nilai agar tak terkunci dan sesuai dengan kriterianya. Dan untuk cost sendiri kita lambangkan dengan min, dan untuk benefit sendiri seperti pada rumus kita isi max. Dan untuk nomor kolom-kolomnya sudah kita lihat pada rumus di atas. Maka kemudian habis itu kita enter, maka nilainya akan muncul. Kita enter dulu, dan sudah terlihat nilainya itu bernilai 1. Karena rumusnya sama, kita tarik saja ke bawah, maka nilainya sudah tertera, dan kita tarik ke samping dengan juga sudah sesuai, dimana itulah fungsi dari dolar itu sendiri atau simbol absolut. Dan untuk bobotnya sendiri
sudah kita bagi-bagi pada 5 kriteria dengan pembuatan untuk performa, untuk desain, untuk fitur-fitur canggih, untuk harga dan juga konsumsi bahan bakar seperti 0,2, 0,25, 0,2, 0,15 dan 0,2, dimana jika dijumlahkan itu akan menjadi 1. Seperti sini C2 dengan skor 0,25, C4 dengan 0,15, C5 dengan 0,2 kembali. Jika dijumlahkan itu akan menjadi 1 dengan rumus seperti di atas untuk mendapatkan nilai dari normalisasi matriks. Kemudian selanjutnya adalah menghitung nilai Q, di mana kita sudah mendapatkan rumus di mana Q sama dengan 0,5 sigma N J sama dengan 1 dikali WJ kali XIJ ditambah 0,5 N logo produk J sama dengan 1 dikali XIJ pangkat WJ, dimana seperti yang kita tahu rumus ini sedikit panjang, maka dengan sedikit referensi saya memutuskan untuk membagi dua rumus tersebut sehingga menjadi dua penghitungan, dimana untuk penghitungan pertama kita bagi saja rumusnya. Maka untuk penghitungan pertama seperti pada gambar, dimana Q sama dengan 0,5 N sigma J sama dengan 1 kali WJ dikali XIJ untuk rumus perhitungan yang pertama. Dan untuk perhitungan tahap kedua yaitu 0,5 dikali N produk J sama 1 dikali XIJ pangkat WJ, dimana di sini saya akan melakukan perhitungan tahap pertama terlebih dahulu, yaitu Q sama dengan 0,5 N sigma J sama dengan 1 kali WJ XIJ, dimana contohnya itu pada alternatif A1. Untuk rumus Excelnya yaitu B10 dikali B$14. Seperti yang saya sudah beritahukan, dolar merupakan logo absolut di mana dia akan mengunci rumus tersebut. Dan untuk B10 seperti kita lihat itu nilai A1 dikali dengan bobot dari C1 dan terdapat hasil 0,2. Kemudian kita tarik saja karena rumusnya sama, dan juga kita akan tarik ke samping karena semua itu rumusnya sama, jadi akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian di sini saya sudah bagikan warna kuning dan juga warna biru karena ini adalah pecahan rumus dari rumus tahap pertama, yaitu yang pertama kita jumlahkan semua kriteria pada A1, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan karena sama, kita tarik saja ke bawah rumusnya, maka akan muncul hasil seperti ini. Kemudian hasil dari tahap penyumbang ini, kemudian kita nanti akan kali dengan 0,5 seperti pada rumusnya. Kita lihat, kita klik saja, kemudian muncul dari rumus tersebut di atas yaitu 0,5 dikali dengan kolom G19, dan muncul hasil seperti ini. Kolom G19 sudah terlihat, kemudian kita tarik saja rumusnya ke bawah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan untuk penjumlahan tahap kedua, di mana penjumlahan tahap pertama sudah selesai dari rumus yang sudah terlihat pada Excel di sini, yaitu rumus tahapan yang pertama. Kemudian kita akan lanjut pada tahap kedua yaitu 0,5 kali N produk J sama 1 kali XIJ pangkat WJ, dimana di sini karena pangkatnya kita lakukan perpangkatan terlebih dahulu, dimana untuk rumusnya sudah terlihat sini sama dengan B10 pangkat B$14. Seperti rumus di atas, kita contohkan seperti yang pertama itu dengan A1, kita pangkatkan hasil matriks dengan hasil bobot yaitu B1 dan B14. Kemudian kita tekan enter di sini, maka nanti hasilnya muncul. Hasilnya muncul di sini yaitu 1. Dan karena hasilnya muncul dan juga rumusnya sama, kita tarik saja ke bawah seperti ini, maka hasil pemangkatan sudah muncul dan kita akan tarik ke samping seperti rumus-rumus sebelumnya, dan kemudian hasilnya muncul di sini. Kemudian
Untuk di sini saya sudah bagi seperti di atas. Terlihat rumusnya seperti ini pada bagian kuning, yaitu mengkalikan semua hasil dari perpangkatan tadi. Kita terapkan pada A1, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita share saja ke bawah. Nah, karena juga rumusnya sama, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Kemudian untuk perkaliannya kita kali dengan 0,5 seperti pada rumus tahap pertama. Dan kita klik enter di sini, mengambil hasil di sini. Kemudian karena rumusnya sama seperti saya tadi bilang, maka kita tekan saja ke bawah. Maka hasilnya muncul seperti ini. Itu merupakan hasil dari perhitungan tahap kedua dengan rumus 0,5 N logo produk J sama dengan 1 XIJ pangkat WJ. Kemudian kita lihat terdapat dua perhitungan, kemudian untuk hasil akhirnya kita akan tambah hasil tahapan hitungan pertama dengan hasil tahapan hitungan kedua. Kita akan tambah dari hasil pertambahan tersebut, nanti kita akan mendapatkan hasil dari nilai Q sebelum kita melakukan perankingan. Kembali saya ulang, temukan hasil dari hitungan tahap pertama ditambah dengan hitungan tahap kedua. Di sini sudah terlihat nilai dari Q dari masing-masing alternatif A1, A2, A3, A4. Kita lakukan rumus, yaitu 19H19 tambah A25, yaitu nomor dari kolomnya sendiri. Ini bukan pertambahan biasa. Kita klik saja, lalu kita akan seret di rumus sesungguhnya, maka akan terlihat hasilnya di bawah. Ini kita lihat nomor kolomnya itu H19, yaitu hasil perhitungan tahap 1 pada alternatif A1. Kita klik dulu, sudah terlihat. Dan juga untuk H25 adalah nomor kolom hasil perhitungan tahap 2 dari alternatif A1. Kemudian kita klik saja enter, maka akan muncul hasilnya itu 0,9195. Kemudian karena rumusnya sama, nanti akan set ke bawah seperti ini, seret, dan muncul hasil dari semua perhitungan alternatif, yaitu nilai Q-nya seperti 0,0975, 0,8523 dan 0,8783. Itu merupakan nilai Q dari setiap alternatif A1, A2, A3, dan A4. Lanjut kita akan pada tahap terakhir, yaitu perankingan. Lihat pada Excel, yaitu rumus yang saya buatkan, yaitu sama dengan rank B23, $B23, $32, yaitu dari nilai-nilai Q tersebut, dan juga sampai dengan $B35. Kita blok itu, kemudian kita akan melakukan rumus ascending, di mana itu bukan rumus perankingan pada Excel. Kemudian kita enter, maka muncul dari hasil rankingnya. Kita share saja dan sudah terlihat rankingnya, yaitu ranking pertama pada A1, ranking kedua pada A2, dan ranking selanjutnya. Walaupun tanpa menggunakan rumus Excel, kita sudah dapat menilai ranking dari hasil nilai Q yang kita peroleh pada setiap alternatif. Seperti A1 merupakan nilai tertinggi dan selanjutnya. Nah, itu merupakan hasil dari rumus pencarian nilai Q. Dari hasil perankingan yang kita peroleh, dapat disimpulkan bahwa motor A1 atau alternatif A1 merupakan pilihan yang terbaik. Oke, sekian yang saya dapat jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dari kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.